Halo guys, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Duka mendalam untuk saudara kita di Cianjur yang ditimpa musibah gempa. Pray for Cianjur. Gimana nih kabarnya kalian? Udah pada nonton film Sri Asih belum? Kalau belum, ayo segera nonton, kita dukung film superhero lokal. Jika perlu nonton lagi sampai 2 kali. Pada video ini gua harus kasih peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum menonton Sri Asih. Karena gue akan membahas cameo-cameo easter egg yang ada di film Sri Asih ini. Kalau udah nonton, yuk kita bahas teori Sri Asih. Dewi Api yang digadang-gadang akan menjadi big bad villain di dalam jagat bumi langit. Dewi Api adalah karakter yang muncul dalam komik Nusantara berjudul Dewi Api dari Mahameru yang dirilis pada tahun 1970. Dalam komik tersebut diceritakan bahwa Dewi Api adalah sosok penebar teror yang banyak melakukan aksi kejahatan di berbagai kerajaan di bumi. Kemunculan Dewi Api akan dipersiapkan oleh Ghazul dengan membangkitkan 5 panglima Dewi Api. Nah, siapa saja mereka para panglima yang muncul sebagai easter egg cameo di sini? Yang pertama ada pendekar Mahasakti dengan kemampuan sihirnya. Dia adalah Ki Wilauk. Ki Wilauk sudah muncul pada ending Gundala ketika dibebaskan oleh Ghazul dan Ganda Hamdan. Pada zaman dulu, Ki Wilauk merupakan pendekar sakti yang dibunuh oleh Tumenggung Wiralaga, salah satu dari pendekar Panembahan Senopati. Kepala dan tubuh Ki Wilauk dikubur secara terpisah dan jauh. Dia memiliki ilmu bela diri yang tinggi dan kebal terhadap banyak senjata tajam. Ilmu kesaktiannya adalah Aji Pancasona yang dapat membuat anggota tubuhnya akan tersambung kembali bila ada yang terpotong, sehingga sangat sulit untuk dilumpuhkan. Selanjutnya kedua adalah roh jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia alias roh setan. Dengan bersemayam di batu setan, dia akan terus ada dari masa ke masa dengan merasuki tubuh para penggunanya yang jauh lebih pendendam namun jauh lebih kuat. Panglima yang ketiga yaitu Silman Bocah yang cerdas dan sakti. Ini bisa merujuk ke bocah Atlantis. Memiliki kejeniusan dalam teknologi canggih, mempunyai kemampuan untuk menguasai pikiran orang lain dan mampu membuat duplikat dari makhluk lain. Nama aslinya adalah Zitulos. Zitulos adalah satu-satunya makhluk yang selamat dari kehancuran benua Atlantis. Dia merupakan villain dari Godam yang memulai debutnya di komik Godam Bocah Atlantis tahun 1975. Next, yang keempat, manusia setengah siluman yang haus darah. Sebenarnya jika di komik, manusia setengah siluman bisa merujuk kepada Mandala, di mana setelah dia diangkat menjadi anak oleh Ratu Siluman, ia menjadi manusia setengah siluman yang bisa mengisi energinya melalui transfer energi dengan para siluman. Tetapi dirasa kurang pas karena Mandala bukan villain. Karakter yang paling pas adalah kelelawar hitam. Dengan konotasi haus darah, kelelawar juga suka dengan darah. Nama asli kelelawar hitam adalah Cedaka. Dia dibesarkan oleh keluarga yang tidak harmonis. Pada suatu saat, muka Cedaka tidak sengaja tersiram cairan kimia oleh ayahnya. Berselang kemudian, Cedaka meninggalkan rumahnya dengan wajah yang rusak dan menjadi seorang pengemis. Ia kemudian dilatih oleh seorang pendekar jahat dan menjadi sosok kelelawar hitam yang selalu menggunakan topeng. Memiliki ilmu pisau yang tinggi, kemampuan untuk menyamar, dan mampu menjinakkan binatang liar. Terakhir, kelima adalah siluman perempuan yang menguasai samudera. Belum ada referensi jelas terhadap karakter satu ini, tetapi yang paling memungkinkan adalah sosok dari mitologi yang berkembang di tanah Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong. Mereka digadang-gadang adalah penguasa pantai selatan Laut Jawa. Berbicara tentang lautan, sepertinya panglima kelima ini mungkin akan menjadi villain dari Aquanus. Aquanus pertama kali muncul di komik berjudul Aquanus di planet Vivi pada tahun 1968. Nama aslinya adalah Mardanus. Dia memiliki kemampuan seperti bisa bernafas di dalam air. Kemampuan lainnya adalah berenang dengan kecepatan tinggi di permukaan air ataupun di dalam air. Sabuknya juga bisa memancarkan sinar pelangi yang menghancurkan apa saja yang terkena sinarnya. Gimana guys, sekarang udah tahu kan para panglima dari Dewi Api?
So, buat kamu yang udah menonton, kalau bisa nonton lagi, kita tembuskan Sri Asih sampai 1 juta penonton. So, mungkin segitu saja pembahasan dari gua. Kalau lo punya teori atau pendapat, jangan sungkan komentar di bawah ya fanbase. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Gua Alexan Salah pamit undur diri dulu. See you next time. Bye and ciao.